Kisah Abu Sufyan bin Harits, tokoh Quraisy pembenci Islam yang terbuka hatinya dari gelap menuju cahaya. Setidaknya selama 20 tahun Abu Sufyan bin Harits memusuhi Islam habis-habisan. Sejak hari pertama kenabian hingga menjelang peristiwa pembebasan kota Mekah, dirinya membantu kaum kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya, serta menggubah syair-syair untuk menghina Nabi. Abu Sufyan tidak pernah absen dari peperangan melawan kaum muslimin. Di samping itu, 3 saudaranya yaitu Naufal, Rabi'ah, dan Abdullah telah lebih dahulu masuk Islam. Abu Sufyan termasuk saudara sepupu dari Nabi, yakni putra dari pamannya, Haris bin Abdul Muthalib, serta merupakan saudara sepersusuan Nabi karena selama beberapa hari disusui oleh ibu susu Nabi, Halimah Asy-Sya'diyah. Pada suatu hari Allah membimbingnya ke jalan kebahagiaan. Abu Sufyan memanggil anaknya yang bernama Ja'far, kemudian berkata kepada istrinya, "Kami akan pergi." Dia memacu kudanya menuju Madinah dengan hati penuh keinsafan. Setibanya di Abwa, dia melihat rombongan besar yang sedang bergerak ke Mekah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Sekian lama dia memerangi Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senjata dan syairnya, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghargaan kepada siapa saja yang sanggup membunuhnya. Tanpa diragukan lagi, bila keberadaannya diketahui oleh kaum muslimin, mereka pasti berebutan untuk membunuhnya. Oleh sebab itu, dirinya harus mempunyai strategi agar dapat bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu sebelum tertangkap oleh kaum muslimin. Kemudian Abu Sufyan melakukan penyamaran hingga sulit dikenali. Dengan menggandeng tangan Ja'far, kemudian mereka meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki hingga berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika rombongan beristirahat, dia segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersujud di kaki beliau dengan membuka tutup matanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenali Abu Sufyan dan memalingkan wajah. Ketika Abu Sufyan menghadap dari sisi yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali berpaling. Pada saat itulah Abu Sufyan dan Ja'far berseru, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian dia mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Tidak ada lagi dendam ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak ada lagi dendam, wahai Abu Sufyan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan Abu Sufyan kepada Ali seraya berkata, "Ajarilah anak pamanmu ini berwudu sesuai dengan sunnahku. Setelah itu ajaklah mereka menghadapku." Beberapa saat kemudian, usai Ali mengajari Abu Sufyan dan anaknya, mereka pun kembali menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda kepada Ali, "Umumkanlah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah ridho kepada Abu Sufyan, karena itu mereka juga harus ridho. Allah telah berfirman pada waktu yang hanya 1 detik, jadilah penuh berkah. Maka 1 detik itu menghapus sekian puluh tahun kesesatan dan membuka pintu rahmat yang tiada batas." Sebenarnya jauh sebelum itu, Abu Sufyan hampir saja masuk Islam. Hal itu terjadi ketika dirinya melihat peristiwa menakjubkan di Perang Badar. Pada saat itu, Abu Lahab tidak ikut berperang dan mengirimkan As bin Hisham sebagai wakilnya. Berita pun berdatangan mengabarkan kekalahan kaum kafir Quraisy yang memalukan. Di tengah kekalahan kaum kafir Quraisy, dia melihat bahwa pasukannya tengah berhadapan dengan pasukan berpakaian serba putih mengendarai kuda hitam belang putih.
Di antara langit dan bumi tidak ada sesuatu yang menyerupainya dan tidak ada yang menghalanginya. Yang dimaksud Abu Sufyan di sini yaitu para malaikat yang ikut bertempur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Usai keislamannya, Abu Sufyan menghabiskan waktunya untuk beribadah dan berjihad, mengejar ketertinggalannya dan menghapus bekas-bekas masa lalunya. Dia tak pernah absen dalam peperangan yang terjadi setelah Fathu Mekah.